Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Kalau kembali pertanyaannya adalah, ini satu langkah yang baik sekali yang dilakukan oleh MK, tapi pelaksanaannya itu seperti apa, Bang? Karena apakah ini sampai ke bawah begitu? Indonesia begitu luas, daerahnya begitu banyak, apa bisa kemudian? Ya mestinya sih bisa ya, karena Dinas Kependudukan itu Dukcapil itu ada di mana-mana, di tingkat, sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah Dinas Kependudukan itu punya kemauan baik untuk melaksanakan itu atau tidak. Tetapi kita harus berprasangka baik bahwa mereka akan mengerjakan itu. Nah, untuk bisa memastikan itu apakah dilakukan atau tidak, tentu Komisi Pemilihan Umum beserta perangkatnya itu juga diharapkan membantu ya, membantu mempercepat pengurusan perekaman KTP elektronik tersebut. Kalau begitu nanti teknisnya itu seperti apa, Bang? Karena jangan-jangan petugas KPPS di TPS-TPS itu belum sampai juga nih informasi bahwa boleh membawa surat keterangan. Jangan-jangan tidak terpapar juga dengan berita-berita yang kita sampaikan ini. Ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan setingkat undang-undang ya. Untuk bisa menjadi dilaksanakan, bisa diaplikasi, tentu perlu ada peraturan KPU. Nah, kita berharap KPU segera mengeluarkan peraturan tersebut. Kita tahu bahwa 5 tahun lalu sama seperti ini juga, orang mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, putusannya juga hampir sama seperti sekarang, suket bisa dipergunakan. Nah, menjadi pertanyaan, banyak sekali Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh Mahkamah Konstitusi atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimasukkan lagi di dalam undang-undangnya ada. Salah satu yang saat ini masih di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan penghitungan cepat yang tidak boleh yang harus dilakukan menunggu 2 jam setelah pemilu pencoblosan dan tidak boleh mengumumkan hasil survei di Minggu Tenang. Padahal hal tersebut sudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi pada 5 tahun yang lalu gitu. Itu artinya memang pembuat undang-undang sekarang ini bermasalah ya. Tidak heran ada 28 kali uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di tahun 2018. Baik, Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa seperti apa melihat putusan MK yang terakhir ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, pendapat Anda, Pak. Baik, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap dan belum memiliki EKTP tetap bisa memilih. Ini berarti MK telah menyelamatkan hak konstitusi 4,2 juta pemilih. Itu bagus. Pertanyaan saya, bahwa ini nanti kaitannya dengan kebijakan atau keputusan ini yang jelas kan bukan untuk kepentingan paslon maupun kandidat peserta pemilu tertentu. Tapi ini nanti saya yakin karena ini ditetapkan hanya 2 minggu menjelang pemilu, pasti banyak pertanyaan. Kenapa MK memutuskannya baru sekarang? Ini padahal hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari putusan MK ini adalah sangat besar. Pertama, Dinas Dukcapil, apakah ini siap untuk mengakomodir masyarakatnya di tiap kabupaten kota se-Indonesia? Kemudian yang kedua, KPU apakah sudah siap untuk sosialisasi dengan ini semua? Ini tinggal batas waktu 2 minggu. Kemudian ini nanti juga terkait KPU di dalam pengadaan surat suara, baik itu Pilpres maupun Pileg. Bayangkan ini juga mengakomodir pemilih pindahan. Pemilih pindahan ini susah diprediksi. Mereka ada di mana, kemudian kebutuhan untuk Pilegnya ini loh Bapak. Pileg dan juga untuk DPD-nya. Kalau Pilpres tidak ada masalah dengan jumlah suara tambahan. Tetapi dalam Pileg itu nanti pindahan ke kota tertentu, apakah itu juga akan menjadi calonnya mereka dan lain sebagainya. Ini saya yakin yang paling krusial yang harus benar-benar ini nanti dicermati oleh KPU dan juga Dukcapil maupun Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Poli di Ambon. Pak Poli, selamat pagi Pak.
Ya, selamat pagi Bang Leo, Bang Goden, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Bang Poli. Pertama-tama saya memberikan apresiasi dulu bagi Mahkamah Konstitusi yang telah menganulir pasal, ya, bukan undang-undang, pasal yang terkait dengan pemilih yang harus mempunyai EKTP, pasal sekali lagi. Kenapa? Kalau 42,2 juta ini kan cukup banyak Bang Leo dan Bang Goden. Tetapi persoalannya hampir sama dengan apa yang ditelepon oleh Pak Bambang tadi. Kalau dieksekusi dengan 14 hari, ini menjadi persoalan. Kenapa saya katakan? Karena KPU pertama sudah mensosialisasikan pasal yang terkait dengan pemilih yang akan memilih sebentar punya EKTP. Sementara MK ini kan baru diputuskan. Ini persoalan. Perlu ada koordinasi dan integrasi di bawah. Kalau tidak, nanti terjadi chaos Pak Goden. Persoalannya, karena semua orang kan sekarang lagi proses EKTP. Kalau memang tuket ini dilakukan lagi, berarti terjadi perubahan Pak. Baik daftar pemilih tetap, kalau pemilih khusus, daftar pemilih khusus yang tambahan tidak masalah Bang Goden. Jadi saya harus komentar lagi ini. Seluruh Indonesia, 34 provinsi, 500 kabupaten kota, KPU harus siap eksekusi keputusan Mahkamah Konstitusi. Apapun terjadi, ini hak warga negara. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Poli ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Bang Godensius. Selamat pagi, silakan Bu. Saya masukkan kelompok saya sebagai pemerhati korban penggusuran aja ya, nggak usah yang lain-lain. Karena di sini saya asumi jempol tentang MK langkahnya untuk mengesahkan undang-undang yang baru kemarin itu ya. Tapi yang saya sesalkan adalah sebelum pemilu itu seharusnya itu KPUD atau KPU itu bekerja sama dengan tingkat kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Korban gusur yang saya sebutkan adalah jangankan pakai suket, mereka itu pakai EKTP punya dan dia tidak punya hak pilih. Kebetulan saya lagi mengurusi korban gusuran di komplek TNI AU ya, terutama di Gandara. Ini ada hampir 50 kakak itu tercerai-berai dan mereka tuh saya panggil satu-satu, saya ajak bicara, kamu gimana nanti hak pilihnya? Saya cuma mendorong hak suara kamu sebagai warga negara seperti itulah. Nah mereka bilang nggak tahu. Akhirnya saya berusaha ke Panwaslunya, bagaimana nih di kecamatan. Ternyata mereka dibuangnya itu di mana? Di Jakarta, Jawa Barat, rata-rata Jawa Barat. Ada yang di Jati Sampurna, ada yang di Kerawang, Purwakarta. Loh, akhirnya saya tanya kembali ke teman-teman saya, bukan orang-orang yang tergusur itu, gimana? Mau tetap di TPS tersebut? Apa jawaban mereka? Golput. Saya golput pilihan saya, siapa yang mengongkosi ke sana? Nah, saya minta kepada KPUD di Jakarta Timur khususnya, perhatikan orang yang gusur ini banyak loh, bukan di Komplek Halim aja, ada lagi di komplek, banyak lah sekali. Nah ini jangan terlalu muluk-muluk ya, mengurusi yang suket-suket, yang EKTP aja nggak punya hak loh, nggak ketat loh di TPS mana, cuma harus di TPS-nya ditentukan. Harus diperhatikan juga. Baik. Daerah Jawa Barat. Oke. Bu Upik Muara, terima kasih Bu untuk cerita Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Nah ini, keraguan pemirsa ini sama Bang, bahwa cukup tidak sih waktunya, bisa tidak sih aturan MK yang baru ini dilaksanakan? Ya, saya melihatnya ada bukan cuma keraguan ya, tapi ada salah pemahaman ya. Yang pertama itu pertanyaan mengapa baru sekarang diputuskan? Karena yang baru diajukan uji materialnya baru sekarang. Gitu. Jadi bukan ditunda-tunda? Bukan karena Mahkamah Konstitusi menunda-nunda. Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa proaktif memutuskan perkara. Harus ada pengaduan dulu. Tidak bisa lebih dulu mencari masalah begitu, nggak bisa ya? Tidak bisa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanyakan Ibu Upik maupun yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, di mana mereka menggunakan hak suaranya, gitu kan? Tadi ada korban penggusuran diurus ke KPUD setempat, tapi malah dipimpongkan gitu. Nah, mereka yang punya KTP elektronik tapi tidak tercatat di dalam DPT, hanya bisa menggunakan hak suaranya setelah jam 12 di tanggal 17 April
di tempat di mana KTP itu dikeluarkan. Oh, di alamat asalnya ya? Ya, kalau dikeluarkan di Jawa Barat ya mesti di Jawa Barat lah pilihnya. Memang aturannya begitu? Jakarta Timur, ya, aturannya seperti itu. Yeah. Kemudian tentang pengadaan suket ya. Suket itu surat bukti bahwa seseorang itu sudah melakukan perekaman data elektronik. Ada 4,2 juta orang yang saat ini masih menggunakan KTP manual. Memang penggunaan KTP manual ini perlu hati-hati gitu kan. Mengapa hati-hati? Karena pada masa lalu satu orang itu bisa memiliki KTP lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Kalau mereka mengurus suket di banyak tempat, tentu ini juga menjadi problem. Karena itu KPU harus hati-hati, Dukcapil juga harus hati-hati terhadap modus-modus seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kalau pada hari H kemudian terjadi ya, ada dispute, ada perdebatan terkait dengan penggunaan hak pilih orang-orang yang termasuk 4,2 juta atau yang terkait dengan putusan MK ini, bagaimana Bang? Ya tentu menjadi persoalan memang ketika jumlah surat suara di sebuah TPS itu apakah mencukupi tidak terhadap pemilih tambahan ya. Betul. Kan ada DPT tambahan. Nah, belum pemilih tambahan itu kan mereka yang tidak tercatat di DPT tapi mempunyai kartu elektronik atau mempunyai suket. Yang kedua itu mereka yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan persoalan itu apakah cadangan surat suara yang 2% itu cukup atau tidak. Tadi yang dikatakan Pak Bambang yang terkait dengan hak pilih. Kalau seseorang dari satu pindah kabupaten atau pindah provinsi dari Jakarta ke Jawa Barat, tentu dia hanya bisa menggunakan hak pilih untuk pemilihan presiden, tidak bisa untuk legislatif. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah pemilu ini, apakah kemudian 5 tahun ke depan masih kita harus hadapi masalah yang sama? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Gaudens, kalau melihat undang-undang pemilu ini dan terkait dengan hak pilih atau bagaimana menggunakan hak pilih, muncul pertanyaan Bang, bahwa jangan-jangan dulu memang tidak terpikirkan hal ini. Tapi kalau berpikir begitu, naif juga kan, wakil-wakil rakyat yang membuat undang-undang ini orang-orang pintar biasanya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian setelah ini 5 tahun ke depan kita akan masih menemui masalah yang sama? Ya pasti menemui masalah yang sama sepanjang pembuat undang-undang itu punya kepentingan yang sangat kental di dalam pembuatan undang-undang. Kita misalnya di dalam Undang-Undang 7 2017 sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan terkait dengan ketentuan-ketentuan pada undang-undang sebelumnya dengan sengaja juga dimasukkan di dalam Undang-Undang 7 2017 yang saat sekarang ini diuji materikan. Salah satunya yang terkait penggunaan suket. Suket itu mestinya udah sudah diputuskan pada 5 tahun yang lalu. Juga terkait dengan hasil survei diumumkan pada minggu tenang yang di dalam Undang-Undang 7 2017 itu dilarang. Dan juga pengumuman hasil penghitungan cepat itu paling cepat itu 2 jam setelah pemungutan suara atau dimulai jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi 5 tahun lalu itu boleh dilakukan pada saat itu juga. Gitu. Jadi sebetulnya posisinya atau kedudukannya itu lebih tinggi mana sih, putusan MK ini atau usulan undang-undang baru yang karena kemudian putusan MK ini teranulir lagi oleh undang-undang yang baru? Ya, putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, sejak diputuskan itu berlaku, dan kedudukannya itu setara dengan undang-undang. Setara undang-undang. Setara dengan undang-undang. Karena itu mestinya DPR tahu persis bahwa hal-hal yang sudah dilarang oleh MK itu tidak boleh dimasukkan di dalam undang-undang yang baru. Undang-undang. Nah, ke depan mestinya terkait dengan undang-undang pemilu di editorial juga diusulkan. Harus ada spare waktu yang banyak gitu ya, yang banyak bagi masyarakat untuk menguji undang-undang itu, karena tadi yang saya katakan kental dengan kepentingan politik praktis. Karena itu mestinya untuk pemilu 2024 itu minimal mulai 2020 itu sudah diputuskan
undang-undangnya. Kalau mau membuat undang-undang baru, tetapi idealnya sebuah undang-undang itu yang terkait dengan kepentingan langsung anggota DPR itu mestinya berlakunya 5 tahun kemudian. Supaya tidak ada hubungan antara tidak ada pembuat sama hasilnya. Interest pada pembuatnya. Jadi jangan diberlaku pada saat itu juga. Kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang MD3 yang terkait dengan dirinya sendiri DPR itu kan syarat dengan kepentingan politiknya. Karena itu setelah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MD3 itu yang kedua, urutan kedua paling banyak diujikan di Mahkamah Konstitusi. Bang Gaudens, kalau melihat putusan MK yang terakhir soal penggunaan hak pilih ini, itu secara teknis itu bisa pemilih ketahui di mana? Apakah bisa lihat di situsnya KPU misalnya, atau bisa lihat di situs Dukcapil? Karena kan teknis pelaksanaannya kan harus tahu persis juga. Saya baru paham bahwa pengguna suket itu hanya bisa menggunakan di domisili KTP-nya kan? Nah ini informasi ini dapat di mana? Ya mesti sih KPU. Di dalam peraturan KPU itu sudah jelas seperti itu. Sudah jelas. Tapi di peraturan KPU itu kan hanya terkait dengan penggunaan KTP elektronik bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT. Sekarang ditambah lagi, tidak hanya KTP elektronik, tetapi suket juga bisa menggunakan hak pilih. Tentu berlakunya suket itu sama seperti berlakunya KTP elektronik bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT. Kalau ada masalah, semoga tidak ada, tapi pada saat tanggal 17 April ada orang yang seperti ini, termasuk dalam 4,2 juta pemilih, mau memilih dan ditolak misalnya begitu, padahal sudah memenuhi aturan, itu bagaimana? Ya, itu juga yang terjadi pada 2014 ya. Karena apa? Karena memang peraturan itu tidak dipahami sepenuhnya oleh para penyelenggara di tingkat bawah, terutama di tingkat TPS. Kita berharap KPU yang sudah mendapatkan dana yang begitu besar dari negara untuk penyelenggaraan pemilu itu mestinya melakukan sosialisasi secara masif. Masih ada waktu sekitar 19 hari ke depan. Bisa tuh ya, cukup ya? Ya harus cukup, harus menggunakan seluruh alat-alat peralatan komunikasi atau infrastruktur komunikasi yang ada di negeri ini untuk menyukseskan pemilu itu sendiri. Pemilu itu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat itu harus harus ditinggikan derajatnya, karena itu semua orang mestinya memahami apa dan bagaimana melaksanakan pemilu itu. Tugasnya siapa? Tugasnya KPU. KPU jangan ongkang-ongkang kaki gitu ya, harus bekerja lebih giat lagi. Selama ini sudah bekerja giat ya. Tetapi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, mau tidak mau harus membuat peraturan baru lagi, dan juga yang paling penting itu kan memastikan bahwa peraturan putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan di tingkat TPS. Baik. Semoga itu yang terjadi, dan semoga wakil rakyat, anggota dewan yang terhormat benar-benar membuat undang-undang dengan sangat serius ya. Belajar menjadi negarawan itu penting. Belajar jadi negarawan, semoga itu terjadi. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih Bang sudah di sini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, hak pilih merupakan hak konstitusional warga dimanapun di sebuah wilayah yang menganut prinsip dan sistem demokrasi dalam bernegara. Oleh karena itu, baik hak memilih maupun hak dipilih tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan bahkan dihapuskan hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosi, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.